warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Fitriani dan saya Sri Bintan. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi penerapan disiplin pegawai di lingkungan kantor. Pengertian disiplin pegawai. Disiplin pegawai adalah kesediaan dan kepatuhan pegawai untuk mengikuti aturan, kebijakan, serta prosedur yang berlaku di tempat kerja. Disiplin ini mencakup tanggung jawab pegawai untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, kewajiban pegawai. Kewajiban pegawai mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama masa kerjanya, seperti mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku di organisasi, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi, menggunakan fasilitas dan sumber daya organisasi secara efisien dan bertanggung jawab, menjaga rahasia organisasi dan tidak menyalahgunakan informasi yang dimiliki, melaporkan hasil kerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, larangan pegawai. Larangan pegawai adalah tindakan yang dilarang dan dapat menyebabkan pelanggaran disiplin seperti mengabaikan atau melanggar peraturan kebijakan dan prosedur organisasi, melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau pihak lain, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik organisasi, menyalahgunakan wewenang atau fasilitas organisasi. Untuk yang selanjutnya, tingkat dan jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin biasanya dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan beratnya pelanggaran. Untuk yang pertama yaitu hukuman ringan, seperti teguran lisan atau tertulis. Yang kedua yaitu hukuman sedang, seperti penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, atau pengurangan hak-hak tertentu. Untuk yang ketiga yaitu hukuman berat, seperti penurunan pangkat, pemindahan ke posisi atau tempat lain yang lebih rendah, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemecatan dengan tidak hormat. Yang selanjutnya, penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan setelah melalui prosedur pemeriksaan dan pertimbangan yang tepat. Biasanya langkah-langkah ini melibatkan yang pertama, investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran. Yang kedua, pemanggilan pegawai untuk memberikan keterangan atau pembelaan. Yang ketiga, pertimbangan bukti dan kesaksian. Yang keempat, pengambilan keputusan oleh atasan atau komite disiplin yang berwenang. Yang kelima, penyampaian keputusan hukuman disiplin secara resmi kepada pegawai yang bersangkutan. Berikutnya adalah beberapa contoh pelanggaran umum yang terjadi di perkantoran atau perusahaan. Yang pertama yaitu pelanggaran disiplin. Contohnya, datang terlambat atau sering absen tanpa alasan tidak jelas. Yang kedua, pelanggaran etika kerja. Contohnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi seperti mencetak dokumen pribadi atau menggunakan internet untuk keperluan non-kerja. Yang ketiga, pelanggaran kebijakan perusahaan. Contohnya, mengakses atau mengungkapkan informasi rahasia perusahaan tanpa izin. Yang keempat, pelanggaran keamanan. Contohnya, tidak mematuhi prosedur keamanan seperti tidak mengunci komputer atau meninggalkan data sensitif tanpa pengawasan. Yang kelima, pelanggaran hukum. Contohnya, melakukan pelecehan seksual terhadap rekan kerja. Yang kedua, melakukan penipuan seperti memalsukan dokumen atau menyalahgunakan dana perusahaan. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat berakibat pada sanksi disiplin, termasuk peringatan, penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan tergantung pada beratnya pelanggaran dan kebijakan perusahaan. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.